إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد para ikhwan dan juga para akhwat, tidak lupa para ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang telah populer mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha, jika kalian melewati salah satu di antara taman dari taman-taman surga, maka berusahalah kalian untuk singgah di taman tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang dimaksud dengan taman surga di situ, maka Rasulullah mengatakan hilaqatuz dzikr. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majelis ilmu. Sedemikian utamanya majelis ilmu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan majelis ilmu itu adalah taman surga. Dahulu ayyuhal ikhwah, para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh, kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka berebut, berlomba-lomba mencari majelis ilmu. Satu majelis yang mereka kejar, mereka cari, ya, bahkan mereka rela mengorbankan segala apa yang mereka miliki demi untuk bisa hadir di majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa kembali duduk di majelis ilmu. Terkhusus para santri, yang di hadapan saya santri semua. Antum jauh-jauh meninggalkan kampung halaman antum masing-masing, iya kan? Ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Pulau Kalimantan, ada yang dari Pulau Sulawesi, dan lain sebagainya.
Jauh perjalanan antum dari kampung halaman antum sampai ke sini. Subhanallah, hadza fadlun minallah. Itu adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada antum. Maka wajib antum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara antum harus benar-benar memaksimalkan waktu antum, mempergunakan sebaik-baiknya waktu antum untuk bisa mengambil istifadah ilmu sebanyak-banyaknya. Apalagi antum wahai para syabab, usia antum masih muda. Ya. Potensi antum untuk menghafal masih baik. Ya. Beda kalau antum sudah kepala 3 ya, atau kepala 5, menghafal sudah sulit. Ya apa tidak? Ya Masya Allah, ada bapak ini sudah sepuh tapi antum gak kalah. Beliau gak kalah semangatnya dengan antum yang masih syabab, masih muda. Ini jadi motivasi bagi kita yang muda-muda ini. Jangan loyo. Ya syabab, jangan lemes, yang semangat. Bangun dari tidur. Ya, jangan loyo. Jadi seorang pemuda harus punya semangat, harus punya jiwa juang yang tinggi. Antum ditunggu oleh masyarakat antum. Jauh-jauh antum meninggalkan kampung halaman antum di pulau seberang sana. Ya, dahulu ketika antum dilepaskan pergi ke tempat ini dari kampung halaman antum, dilepaskan dengan kesedihan, dilepaskan dengan tetesan air mata, ya, oleh orang-orang yang antum cintai dan mencintai antum. Mereka mengharapkan oleh-oleh dari antum tatkala nanti antum pulang dari tempat menuntut ilmu, ya. Bersemangatlah antum ahyal ikhwah, manfaatkan baik-baik waktu yang Allah berikan kepada antum ini, dan jangan tunda-tunda. Antum jangan merasa masih muda kemudian nanti umur antum masih panjang. Kita tidak tahu betapa banyak para pemuda meninggal lebih dulu dari orang tua. Betapa banyak para pemuda yang mengandai-andai umurnya lebih lama dari mbah buyutnya yang rambutnya sudah putih semua. Akan tetapi ternyata kadang-kadang si pemuda itu lebih dulu meninggal dari mbahnya yang sudah tua. Ya. Betapa banyak orang yang sehat, di masa sehatnya dia merasa akan masih lama umurnya dan dia menganggap orang yang terbaring di rumah sakit itu akan dulu mati mendahuluinya. Tapi ternyata tidak. Sebaliknya justru yang sehat-sehat mati duluan. Banyak. Sudah sering saya ceritakan di meja ini, di majelis ini, kisah nyata yang saya dapatkan. Bukan yang saya dengar, yang saya dapatkan orangnya, dan saya kenal orangnya, dan saya ketemu langsung. Bagaimana orang-orang yang usianya masih muda meninggal. Di kampung kita ini pernah ada seorang pemuda, belum lama bersatu saf dengan saya di sini. Ya. Kemudian saya pergi ke Jakarta. Berapa hari kemudian saya ditelepon, beliau telah tiada, mendahului kita. Bahkan mendahului bapaknya yang rambutnya sudah putih, yang sering dibonceng kontrol ke rumah sakit. Sampai sekarang bapaknya masih ada, tapi anaknya yang merawat bapaknya itu sudah tiada. Ya. Belum lama saya takziah, ada kenalan seorang polisi, petugas polsek di kampung saya. Usianya baru sekitar 30-an. Anaknya baru 1, pemain bola. Dia hobi main bola. Pulang kantor sore main bola di lapangan. Istrinya pun seorang dokter. Saya kenal baik, sering ketemu. Apa yang terjadi? Dia meninggal dunia pada saat main bola. Dia meninggal dunia pada saat ngejar si bola yang tidak punya salah itu, dikejar ke sana kemari. Tahu-tahu dia jatuh lemes, dibawa ke rumah sakit tidak tertolong. Badannya kekar, ya ikhwah. Ya, subhanallah. Maka benar
apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ketika menasihatkan kepada sahabat-sahabatnya, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ya. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan sekali-kali tunggu datangnya waktu sore. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nasihat yang sangat berharga, nasihat yang sangat menyentuh hati orang-orang yang beriman. Ya, betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktu sore, esok hari sudah meninggal, sudah tidak mendapatkan lagi waktu sore berikutnya. Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktu paginya, dia tidak mendapatkan datangnya waktu sore. Antum para pemuda, subhanallah, alhamdulillah antum sehat. Sehat semua kan di sini? Siapa yang sakit? Angkat tangan. Yang sakit segera dibawa ke rumah sakit. Semuanya sehat. Usia antum berapa? Ya selain bapak ya, yang paling tua siapa? Mana ini? Mana teman kita yang paling 30 tahun paling tua kan? Kalau bapak ini Masya Allah sudah sepuh tapi semangatnya tidak kalah dengan antum. Ya. Yang paling muda siapa? Paling muda? Mana yang paling muda? Umurnya berapa? Okta berapa umurnya? 18, Masya Allah. Ada yang kurang dari 18? Antum berapa? 17. Ada yang di bawah 17? Berapa antum? 15, Masya Allah. Ada yang lebih kecil lagi? Ada yang lebih kecil lagi? Antum berapa? Berapa umurnya? 16. Paling muda umur 15. Apakah antum bisa menjamin yang umur 15 umurnya lebih lama dari yang 18? Atau antum menyangka yang 18 umurnya lebih lama dari saya yang 39 hampir 40 kurang beberapa bulan? Dan belum tentu saya lebih panjang umur saya dari bapak yang ini lebih sepuh dari saya. Bisa jadi saya duluan. Kematian begitu cepat, kita tidak tahu. Dan malaikatul maut, malakul maut ketika datang menjemput nyawa seseorang, ya, tanpa izin, la salam wala kalam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu membuat sebab kematian. Ya, mungkin mati kesandung, ya. Pernah tahu ada orang mati kesandung? Kesandung itu apa bahasa Indonesianya? Jalan kakinya kena apa? Batu. Itu namanya kesandung. Bahkan ada orang mati disebabkan hanya karena duri tapi besi, paku berkarat. Ya. Kemudian ada orang meninggal hanya karena apa? Jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga kemudian nggak bangun-bangun. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menentukan kematian seseorang mudah dan tidak ada yang bisa melawan. Dan kematian pantas untuk siapa saja. Untuk orang tua, untuk orang muda, untuk orang dewasa, untuk anak-anak, bahkan bayi yang masih di kandungan ibunya, kalau Allah menghendaki mati, pantas saja. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika engkau berada di waktu sore, jangan sekali-kali tunggu datangnya waktu pagi, dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu datangnya waktu sore. Antum alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan yang begitu berharga untuk bisa tinggal di pondok pesantren. Saya sangat sedih
kalau mendengar berita ada santri fulan dan fulan dia keluar dari pondok. Kemana? Kos. Sedih rasanya. Kenapa sedih? Allah telah memberikan kesempatan bisa di pesantren, bisa lebih maksimal belajar, menghafal Al-Quran maksimal, ditambah dibimbing oleh para ustadz, dijaga dengan tata tertib sehingga terkendali, waktunya teratur secara rapi, ya, terkontrol. Ada yang ingatkan, ada tata tertib di pondok, itu mengingatkan antum, wah saya mau melanggar ini tata tertib ini. Minimalnya begitu. Atau sering mendengarkan nasihat dari temannya kah, dari ustadznya. Tapi kalau tinggal di luar, di kos-kosan, dengan siapa tinggal di kos-kosan? Bertetangga dengan siapa? Waktu-waktunya digunakan untuk apa? Ya mungkin alasannya pengen lebih bisa leluasa. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tidak ada yang mengatakan haram. Tidak, saya tidak akan mengatakan haram. Cuman disayangkan bagi antum-antum yang telah diberikan kesempatan oleh Allah, diberi kemudahan untuk bisa ada di pesantren, kok kemudian ditinggalkan. Sangat disayangkan. Ya. Maka lihatlah, sudah berapa tahun saya perhatikan teman-teman yang sudah diberi kesempatan Allah duduk di pesantren kemudian dia malah keluar, apa yang terjadi? Ya. Alhamdulillah yang kemudian dapat tempat yang lebih baik, alhamdulillah. Tapi tidak sedikit yang kemudian hanya berhura-hura, menghabiskan waktunya jalan-jalan, ya, kesana kemari, seakan-akan menganggap hidupnya akan panjang. Tidak usah saya ceritakan, banyak sekali kejadian demi kejadian bagaimana kisah penuntut ilmu yang ada di zaman ini yang saya saksikan langsung mendapatkan bencana dari Allah, dijauhkan dari agama disebabkan karena berpaling dari ilmu. Maka ayyuhal ikhwah, pergunakan kesempatan yang Allah berikan semaksimal mungkin untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat sangat kita butuhkan. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar dari sekedar kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Antum dalam sehari butuh makan dan minum berapa kali? Jawab, berapa kali dalam sehari semalam? Makan minum minimal 3 kali, minimal itu. Ya antum makannya 3 kali, pagi, siang, sore. Di sela-sela itu antum makan apa? Di koperasi itu kadang roti sudah warnanya coklat, warna biru, habis juga disikat. Iya kan? Entah donatnya, entah roti pisangnya. Ya. Ini menunjukkan kita butuh makan. Minimal sehari semalam 3 kali kita makan minimal. Ya. Maka kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar dari itu. Ya. Karena ilmu itu adalah asupan untuk ruh wal qalb, ruh dan hati. Adapun makanan yang antum makan, minuman, jajanan yang masuk dalam perut antum itu adalah penopang untuk hidupnya jasad. Apa gunanya jasad kita hidup kalau ruh dan hati kita telah mati? Ya. Apa gunanya? Orang yang ruhnya telah mati walaupun jasadnya hidup, ya, maka dia bagaikan mayat yang berjalan di muka bumi ini. Nasallallahu salamu wal afiyah. Maka sekali lagi ini sekedar nasihat untuk para santri, secara khusus untuk para santri, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan pada antum. Jangan sampai antum masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, saya tidak mengatakan antum, tapi jangan sampai antum seperti yang Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika manusia itu menyimpang dari jalan Allah, maka Allah akan simpangkan hatinya.
Dan ketika seseorang sudah disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sering mengatakan, "Wa may yudlilhu fala hadiyalah." Maka barang siapa yang telah disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang karena orang itu pantas disesatkan, disebabkan dia ada kecenderungan kepada kesesatan, sehingga Allah sesatkan. Menempuh jalan sesat setelah diberikan hidayah, itu faktor utama seseorang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jadilah antum para santri khususnya seperti yang Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang mau bersungguh-sungguh di dalam mengikuti petunjuk Allah, maka benar-benar Allah akan bimbing dia terus istiqomah di atas petunjuk Allah. Dan menuntut ilmu agama itu salah satu wasilah. Mempelajari agama Allah, mensyukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa menuntut ilmu, dimanfaatkan sebaik-baiknya, itu adalah wasilah, sarana agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya berpaling dari ilmu itu bisa menjadi faktor penyebab seseorang akan berpaling dari agama. Kalau orang sudah jauh dari ilmu agama, ya, tidak peduli dengan ilmu agama, dia pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Pasti itu. Karena manusia itu waktunya cuman ada dua kemungkinan. Kalau tidak digunakan hal yang bermanfaat, kemungkinan kedua tidak bermanfaat. Ya kan? Kalau waktu antum 24 jam tidak antum gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kemungkinan besar digunakan untuk tidak bermanfaat. Tidak ada kemungkinan yang lain. Ya. Dan para ulama mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Imma ada kalanya kita memanfaatkan pedang itu untuk berperang, atau pedang itu akan menebas hidup kita. Jadi waktu adalah seperti pedang, kata para ulama salaf mengatakan al-waqtu kas-sayf, waktu adalah seperti pedang. Imma kita bisa memanfaatkan pedang itu untuk berjihad, atau sebaliknya pedang itu yang akan menebas diri kita dan menghabisi waktu kita, menghabisi umur kita. Nasallahu salamul afiyah. Jangan sia-siakan ayuhal ikhwah, para santri, sayangilah diri antum. Sayangilah diri antum sebagaimana Allah menginginkan kasih sayang pada antum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, menyayangi hambanya, tapi kebanyakan hambanya tidak mau disayangi. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua hambanya, tapi banyak dari hambanya tidak menyayangi dirinya sendiri. Nasallahu salamul afiyah. Kita lanjutkan materi kita. Itu sekedar mengingatkan para santri, jangan antum lemas, jangan antum loyo, jangan antum patah semangat di dalam menuntut ilmu. Bersemangatlah antum, manfaatkan waktu antum sebaik-baiknya. Kita masuk pada kitab yang kita kaji, kitab Tazkiyatun Nufus, dan kita telah sampai pada pembahasan asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah. Faktor-faktor kehidupan hati dan makanan-makanan hati yang bermanfaat. Pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas berapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah sudah kita jelaskan bahwa faktor terbesar yang menjadikan hati manusia itu hidup adalah ketaatan kepada Allah. Sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas, faktor yang menyebabkan hati menjadi sakit, bahkan menjadi mati, itu adalah kemaksiatan dan dosa-dosa. Maka seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang mengharapkan keselamatan untuk dirinya, maka dia akan cari faktor-faktor kehidupan hati atau makanan-makanan hati yang bermanfaat, dan akan ditinggalkan segala faktor-faktor yang menyebabkan hati sakit
seperti racun-racun hati, yaitu yang disebut dengan al-ma'asi wadz-dzunub, yaitu perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Saya melihat perbuatan-perbuatan dosa itu bisa mematikan hati. Ya. Perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu akan mematikan hati orang-orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka perlahan-lahan hatinya akan sakit, kemudian perlahan-lahan hatinya akan mati. Dan para ulama mengatakan banyak di dunia ini orang yang telah mati hatinya karena perbuatan dosa dan maksiat, walaupun jasadnya masih hidup. Sehingga para ulama mengatakan banyak di dunia ini orang-orang yang hidup jasadnya, mati hatinya, sehingga mereka seperti mayat hidup yang bergentayangan di muka bumi. Kemudian kesimpulannya adalah faktor atau sebab-sebab yang menjadikan hati seseorang hidup itu adalah ketaatan kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, di dalam surat Al-Anfal, siapa yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian, mengajak kalian untuk menuju hal yang menjadikan hati kalian hidup. Coba lihat seruan Allah di sini. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian untuk menuju hal yang bisa menjadikan hidup hati kalian. Lima yuhyikum. Sebagian ulama menyebutkan kenapa di sini Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk memenuhi panggilan Allah menuju hal yang bisa menjadikan hidup hati mereka. Apakah orang yang beriman itu mati hatinya sehingga diajak oleh Allah untuk hidup menuju hal yang menjadikan hidup hati mereka? Jawabannya adalah ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman pun masih sangat mungkin tergelincir ke dalam hal-hal yang bisa menyebabkan hati mereka mati. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka diseru oleh Allah, diajak oleh Allah agar orang-orang yang beriman itu berusaha untuk menuju kepada kehidupan hati. Ya. Kemudian Allah mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah yang maha mampu menghalang-halangi antara dirinya dan hati orang tersebut, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kalian akan kembali. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, juga ummahat barangkali yang mendengarkan, perlu kita ketahui bahwa hati manusia itu adalah berada dalam kekuasaan Allah. Ya, karena Allah yang menciptakan dan Allah yang menguasai hati kita. Maka hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati kita. Allah yang mampu menjadikan hati kita hidup. Allah yang mampu menjadikan hati kita mati. Ya. Maka barang siapa yang ingin hatinya hidup, maka dia harus mengikuti seruan Allah ini. Ya. Allah mengajak agar kita mengikuti kehidupan hati, mengikuti hal yang menjadikan hati kita hidup. Maka barang siapa yang mau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya ini, dialah yang akan hidup hatinya, karena Allah akan menghidupkan hati orang yang mau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, mafhum mukhalafah,
Konteks daripada ayat ini menunjukkan orang yang tidak mau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya menuju kepada hal-hal yang bisa menjadikan hati itu hidup, maka tidak akan pernah hidup hatinya, alias hatinya akan mati. Lalu apakah perkara yang menjadikan hati itu hidup? Para ulama mengatakan ta'atullah atau ibadatullah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan kebutuhan manusia terhadap ibadah kepada Allah, terhadap ketaatan kepada Allah, itu adalah bagaikan kebutuhan jasad kita terhadap makan dan minum, yang itu sebagai penopang hidupnya jasad. Ya, antum tidak makan seminggu, mati apa tidak? Ya kalau tidak mati kelenger kira-kira, ya kan? Jangankan seminggu, 7 hari 7 malam. Siapa yang pernah puasa ngebleng? Pernah? Saya dulu pernah diajari puasa nggak bener sama guru saya, puasa 3 hari 3 malam, kelenger sudah, mau mati, ya kan? Jangankan 3 hari, sehari saja puasa Ramadan sudah lemes badan kita. Jadi badan kita ini butuh asupan makanan. Maka demikian juga hati kita itu membutuhkan asupan makanan yang akan menjadi penopang hidupnya hati kita. Apa itu? Ibadatullah wa ta'atuhu, ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan faktor-faktor kehidupan hati, yaitu at-ta'atu, ta'atullahi subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah. Maka barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memenuhi panggilan Allah, lima yuhyikum. Ya. Sebaliknya barang siapa yang tidak mau memenuhi panggilan Allah untuk taat kepadanya, tidak akan pernah meraih namanya kehidupan hati. Tidak akan pernah hatinya hidup. Nasallahu salamul afiyah. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah, di sini juga ada ungkapan sebagian salihin yang mengungkapkan satu hal yang menyedihkan yang ada di tengah-tengah manusia, yang kebanyakan manusia menangisi orang yang mati jasadnya, tapi tidak pernah menangisi orang yang mati hatinya. Ada dalam kitab antum perkataan salah seorang saleh, ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduh wala yabkuna ala man mata qalbuh wa huwa ashadd. Aduhai, sangat aneh sekali apa yang ada pada manusia. Mereka menangisi orang-orang yang mati jasadnya. Kita lihat, kalau bapak kita meninggal, nangis kita, ya kan? Kita melihat kita punya saudara meninggal, nangis. Kita punya orang tua meninggal, nangis, sedih, ya kan, hati kita, jasadnya mati, ya, terbujur kaku badannya. Kita sudah berusaha ngobatkan ke rumah sakit, dibawa ke sana kemari, rumah sakit ini nggak sembuh, bawa lagi rumah sakit yang lain, tapi akhirnya meninggal. Akhirnya kita bersedih, menangis dan menangis. Itu kebanyakan orang melihat orang mati jasadnya, nangis. Akan tetapi wala yabkuna ala man mata qalbuh, akan tetapi tidak menangisi orang yang telah mati hatinya. Punya saudara ahlul maksiat, punya teman senang berbuat maksiat, yang lebih parah kalau temannya sama-sama santri, na'udzubillah, tinggal di pondok sama-sama santri, punya teman suka berbuat maksiat, antum mestinya nangis, ya. Antum punya teman dia berbuat maksiat, nangis gak antum? Hah? Nangis enggak? Apa ketawa? Wajib nangis antum? Bukan wajib, mestinya nangis. Kalau antum melihat teman antum yang antum cintai tiba-tiba meninggal, antum pasti nangis. Tapi kalau antum punya teman hari-hari berbuat maksiat, antum tidak nangis, maka masuk dalam perkataan salah seorang saleh ini, ajaban ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduh wa la yabkuna ala man mata qalbuh wa huwa ashaddu.
Dan seperti yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, salah satu tanda seseorang itu sayang kepada saudaranya adalah menangis tatkala saudaranya tertimpa musibah, bersedih tatkala saudaranya tertimpa musibah. Antum melihat saudara antum sakit, antum bersedih, itu tanda antum sayang kepadanya. Apalagi melihat saudara antum meninggal dunia, antum lebih sedih lagi, menangis. Sekarang bagaimana kalau yang mati saudara antum hatinya telah mati, dengan melihat tanda-tandanya adalah dia banyak melakukan dosa dan maksiat sehingga hatinya telah mati, nasihat sudah tidak bisa masuk, dinasihati sudah tidak mempan karena hatinya mungkin sudah mati, maka antum mestinya lebih menangis, lebih banyak mengeluarkan air mata antum untuk menangisinya daripada ketika melihat saudara antum mati jasadnya. Akan tetapi kebanyakan orang terbalik. Kebanyakan orang lebih sayang kepada saudaranya, jasadnya, tapi tidak sayang terhadap hatinya. Padahal hati lebih dibutuhkan daripada jasad. Tidak ada gunanya jasad ini sehat kalau hatinya tidak sehat. Ya, itu kurang lebih ungkapan dari salah seorang salihin. Kemudian salah satu yang dicontohkan oleh penulis kitab ini, Dr. Ahmad Farid, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang akan menjadikan hati hidup adalah zikrullahi wa tilawatul Quran. Berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Zikir kepada Allah ini adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang menjadikan hati kita akan hidup. Demikian juga membaca Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran ini termasuk zikir yang paling utama, karena Al-Quran adalah kalamullah, ya kan? Penulis mengatakan, silahkan disimak, wa daruratu dzikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Kebutuhan yang teramat sangat, ya, daruratu dzikri lil qalbi, dibutuhkannya zikir bagi hati. Itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah menyucikan roh beliau. Apa kata Ibnu Taimiyah? Az-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki, fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma'. Coba kita simak baik-baik ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membuat satu ilustrasi yang sangat bagus, yang menjadikan kita mudah mengerti akan ungkapan beliau ini. Apa kata beliau? Zikir, mengingat Allah, bagi hati adalah bagaikan ikan, adalah bagaikan air untuk ikan. Bagaimana kondisinya ikan jika ikan itu dikeluarkan dari air? Fa kaifa yakunu hal samak? Apa yang terjadi pada ikan ketika ikan dikeluarkan dari air? Antum pernah mancing kan? Ya. Pancing di kolam atau di kali, ikannya dipegang, taruh di ember. Embernya nggak dikasih air. Apa yang terjadi? Kelebek-kelebek, ya kan? Sekarat. Iya apa tidak? Iya. Maka demikianlah kondisinya hati. Hati sangat butuh dengan zikrullah, sebagaimana butuhnya ikan terhadap apa? Air. Zikir adalah kehidupan hati. Ini ungkapan beliau, ya, rahimahullahu taala. Waqad dzakara al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim. Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim, atau yang dikenal Imam Ibnu Qayyim. Siapa beliau? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sungguh telah menyebutkan ma yaqrubu min 80 faedatan fi kitabih Al-Wabil As-Sayyib. Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim menyebutkan faedah
Zikir hampir 80 faedah di dalam kitabnya Wabilus Sayyib. Kapan-kapan kita baca kitab Wabilus Sayyib, itu kitab yang bagus karya Imam Ibnul Qayyim. Di dalam kitab Wabilus Sayyib beliau sebutkan hampir 80 manfaat zikrullah. Ya, zikir kepada Allah, manfaatnya hampir 80 manfaat, lebih 70 sekian kalau tidak salah. Maka fananqulu ba'daha biidznillah taala, maka kami di sini menukilkan sebagiannya dengan izin Allah. Wa nangsahu bil audati ilal kitab al-mazkur li azimina fihi, dan saya nasihatkan agar melihat kitab itu, kitab yang disebutkan karena begitu besarnya manfaatnya. Kita lihat beberapa faedah yang beliau sebutkan di sini dari faedah zikir. Ayyuhal ikhwah, orang yang banyak berzikir, menyibukkan diri dengan berzikir, waktu-waktunya diisi dengan zikir, setiap kondisi dan keadaan, setiap saat, dalam berbagai aktivitas yang sedang dia jalankan, maka zikir itu akan mengendalikan diri seseorang dan akan menjauhkan dari hal yang bersifatnya maksiat. Dan orang yang melakukan perbuatan maksiat itu salah satu faktornya adalah ketika dia lepas dari zikrullah, ya, lepas dari mengingat Allah, gitu. Di antara faedah yang disebutkan oleh penulis adalah anna dzikra qutul qulubi warruh. Zikir itu adalah merupakan makanan pokok bagi hati dan ruh. Makanan pokok bagi hati dan ruh adalah zikir. Fa idza faqidahul abdu shara bimanzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi. Maka jika seorang hamba meninggalkan makanan pokok, seorang hamba meninggalkan makanan pokok bagi hati tadi, maka dia akan menjadi bagikan jasad. Ketika jasad itu dipisahkan antaranya dan antara makanan pokok, ya, ya, tadi sudah saya ungkapkan kepada antum, kalau jasad kita tidak dikasih makan, maka lemas, nanti akan mati. Betapa banyak di dunia ini orang mati kelaparan. Ada sebuah negara yang sampai hari ini terus menerus tertimpa kelaparan. Mana? Negara yang paling miskin, rakyatnya banyak mati kelaparan, mana? Ethiopia, yang sampai-sampai dilupakan oleh media massa. Media massa sudah lupa atau sudah bosan memberitakan mereka. Padahal sampai detik ini mereka kelaparan. Kita di sini kenyang, ya, tiap hari makan. Kadang-kadang makanan dibuang, ya, kadang-kadang santri juga ikut-ikutan. Di mat'am sana banyak makanan dibuang kadang. Ada nampan, masih ada nasinya. Coba kalau antum ingat saudara-saudara kita yang di Ethiopia, mayoritas muslim di sana, yang kelaparan itu. Hampir tiap hari ada orang mati kelaparan. Itu menunjukkan apa? Jasad kita ini butuh kepada asupan makanan, kan itu. Maka di sini beliau mengungkapkan, jika seorang hamba meninggalkan makanan pokok yang dibutuhkan, ya, maka seperti jasad yang dipisahkan dari makanan pokoknya, tidak makan. Apa yang terjadi? Akan mati. Kemudian diantaranya lagi, ya, itu menunjukkan apa? Manfaat yang pertama yang disebutkan beliau apa? Zikir adalah makanan pokok bagi hati. Hati butuh zikir kepada Allah. Maka kalau antum ingin hatinya hidup, berzikirlah. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan kita untuk membasahi bibir kita dengan zikrullah. Ya, akan tetapi zikir yang bermanfaat adalah zikir yang muncul dari hati, bukan hanya di lisan. Manfaat zikir yang lain adalah annahu yattaridus syaitan. Ya.
Zikir itu akan menjadikan setan pergi, lari. Ya. Orang yang kena gangguan kadang-kadang disebabkan karena lepas dari zikir. Mungkin ada yang protes, Ustadz, si fulan itu sudah rajin zikir, bacaan zikir pagi petang tiap hari dibaca. Saya tahu dia nggak pernah telat baca zikir pagi petang, tapi kenapa dia masih kesurupan? Saya akan balik bertanya, gimana dia berzikir? Zikirnya masuk dalam hati apa tidak? Jadi zikir yang bermanfaat di sini, yang bisa menjadikan syaitan akan lari dari orang yang berzikir, itu bukan hanya sekedar zikir di bibir saja. Sebagaimana dikatakan para ulama, yaitu di hati. Dan itulah zikir yang bermanfaat, zikir yang muncul dari hati, bukan hanya di lisan. Ya. Apa gunanya mulutnya komat kamit baca zikir tapi hatinya tidak berzikir? Lisannya mengatakan subhanallah tapi hatinya menyebut Fatimah, Aisyah, Maryati, Juminten. Apa gunanya? Jadi harus sesuai, antara lisan dan hati harus sesuai. Subhanallah, di hatinya juga bertasbih. Nanti kita lihat salah satu dampak dari mengingat manusia. Dan orang yang lupa mengingat Allah, pasti dia akan ingat yang lain. Ya itu pasti. Kalau antum gak ingat Allah, pasti yang antum ingat yang lain. Ya. Dan orang yang sudah sering mengingat selain Allah, jarang mengingat Allah, untuk kembali ingat Allah susah. Atau kama qala ulama. Jadi apa di antara manfaat zikir tadi? Menjadikan syaitan akan lari dari orang yang berzikir. Yatar itu syaitan, mengusir syaitan terjemahannya. Wa yaqma'uhu, mengusir syaitan, dan akan wa yaqma'uhu, dan akan menundukkan syaitan. Wa yukassiruhu, dan akan menghancurkan atau mengalahkan syaitan. Wa yurdir rahman azza wajal, dan mendatangkan keridhaan Allah ar-Rahman azza wajal. Wa yuzilul ham, dan akan menghilangkan gundah, wal gham, dan kesedihan, anil qalbi, dari hati. Ya, saya pengen tanya pada antum ikhwah, kalau antum sedang gundah gulana, atau apa bahasa antum yang biasa antum pakai? Galau. Ya. Antum sedang galau gitu ya. Makhrajnya betul nggak itu? Kalau antum sedang galau pikirannya, sedang kacau, banyak masalah, ya, banyak persoalan dalam hidup antum, banyak persoalan, banyak masalah, apa yang antum lakukan? Biasanya ketika seseorang menghadapi satu masalah, itu akan spontan, ya, spontan muncul reaksi dari emosi, ya apa tidak? Misal, antum lagi baca Quran, tiba-tiba nggak sengaja teman antum kakinya meluncur, nggak sengaja, dia main-main tapi nggak ngelihat kalau antum di sampingnya. Dia latihan taekwondo main-main, nggak ngelihat di sampingnya ada temannya, kena kepalanya ceplak. Antum lagi baca Quran, Quran yang antum pegang, apa yang terjadi pada antum? Spontan emosi yang muncul, ya kan? Oh, kurang ajar ini, saya lagi ngaji Quran dia malah nendang saya. Oh, sikat langsung. Biasanya begitu, ya kan? Itu salah. Ya, ditelepon, bapaknya sakit, ditabrak bis, ya, kakinya patah, harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada uang. Antum di sini ditelepon, gimana? Apa yang antum lakukan ketika mendengarkan telepon berdering mengabari seperti itu? Nasallahu alaihi wasallam. Biasanya akan spontan reaksi, respon dari emosi yang muncul. Teriak histeris, nangis, gulung-gulung di tanah, dan lain sebagainya. Kan itu yang muncul, ya kan? Terus terang saja begitu. Akan tetapi yang benar adalah setiap menghadapi masalah apapun,
Yang muncul di hadapan kita, spontanitas kita mestinya adalah zikrullah. Langsung berzikir, subhanallah, la ilaha illallah. Ya, benar-benar berzikir dulu. Itu yang pertama kali mestinya dilakukan. Karena zikir itu akan menghilangkan kesedihan, menghilangkan galau, gundah dari dalam hati. Tapi ingat, bukan sembarang zikir. Bukan sembarang zikir, tapi zikir yang benar. Zikir yang benar-benar khusyuk masuk dalam hati, bukan hanya di lisan saja. Ya, saya ingin tanya pada antum, orang kalau ada masalah itu kan butuh ada pemecahannya, solusi, ya kan? Kalau akal kita tidak normal, emosinya tidak stabil, bisa nggak cari solusi? Nggak bisa. Tadi contoh di telepon bapaknya patah tulang, patah kaki misalkan. Antum tidak segera berzikir, hatinya tidak tenang, emosinya tidak terkontrol. Apa yang terjadi? Ya itu kalau nggak jerit-jerit, ya nangis teriak-teriak. Kalau nggak gulung-gulung tadi, atau malah kepalanya dibenturkan, atau paling lebih parah bunuh diri. Seperti orang-orang kebiasaan orang Cina ya, atau orang Jepang, ya kalau sudah buntu bunuh diri. Jadi orang yang kena masalah, mendapatkan musibah, persoalan dalam hidupnya, tidak akan mungkin bisa memecahkan permasalahan dalam hidupnya, mencari solusi dengan baik kalau hati pikirannya tidak tenang. Maka tenangkan dulu sebelum mencari solusi dengan cara zikrullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanya dengan berzikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Ya, benar yang dikatakan beliau, wa yuzilul ham wal gham anil qalbi, menghilangkan kegundahan dan kesedihan dari dalam hati. Wa yujlibul hal farha was surura wal bast, dan akan mendatangkan baginya kegembiraan, kesenangan dan keseimbangan. Ya, stabil. Kalau sudah berzikir, kesedihan jadi hilang. Kalau sudah berzikir, ya, emosi yang tidak stabil menjadi stabil. Tadi temannya muter-muter di sampingnya, antum sedang baca Quran, kakinya meluncur ke wajah antum, antum zikir dulu. Setelah berzikir tenang hatinya, baru bisa cari solusi apa yang harus saya lakukan kepada dia. Karena stabil ini, stabil. Tapi kalau enggak stabil emosinya, ya langsung dia tendang satu kali, kita bisa tendang berkali-kali. Apalagi antum jago taekwondo yang nendang, baru mau latihan karate, baru mau latihan, antum sudah ban hitam taekwondo misalkan, kakinya mudah meluncur, dia nyenggol antum, kaki antum bisa melayang-layang berkali-kali mengenai kepala dia kan gitu. Emosinya tidak stabil. Ya. Demikian ayat ikhwah manfaat dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yunawwirul qalba wal wajha, akan menerangi hati dan wajah. Hati seseorang yang banyak berzikir akan menjadi terang hatinya, dan wajahnya pun akan menjadi terang. Bukan berarti yang hitam jadi putih, bukan. Bercahaya. Beda orang yang ada mungkin orangnya hitam, wajahnya tetap hitam, ya. Tapi seakan-akan ada cahaya wajah tersebut. Ya. Sebagaimana para ulama, wajahnya bercahaya karena selalu berzikir kepada Allah. Wa yaqsud dzakiru al-mahabat wal halawat wan nadrah. Dan orang yang berzikir itu akan memperoleh al-mahabah wal halawah wan nadrah, kepuasan, rasa manis dan kesejukan. Jadi hatinya akan menjadi apa? Bergembira, sejuk hatinya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwarrisuhu mahabbatallahi azza wajal, ini yang lebih tinggi lagi, dan akan mewariskan kepada orang yang berzikir
rasa cinta kepada Allah. Ya, wa taqwahu, dan bertakwa kepada Allah, wal inabatu ilaih, dan senantiasa berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yuwarrisul abda dzikrallahi azza wajal, dan demikian juga akan mewariskan pada hamba tersebut dia diingat Allah. Ini yang lebih penting. Ya, kalau mengingat Allah mungkin semua orang bisa. Tapi untuk bisa diingat Allah, ya, itu yang menjadi tujuan. Allah akan mengingat dia. Sebagaimana Allah katakan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Maka aku akan mengingatmu. Balasan bagi orang yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingat orang yang mengingat Allah tersebut. Demikian ya ikhwah, di antara keutamaan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekali lagi, berzikir di sini tidak cukup hanya di lisan, tapi berzikir yang baik adalah zikir yang muncul dari dalam hati, yang merupakan dorongan dari keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memiliki hati yang hidup, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan kita, sehingga Allah selalu menjaga kita dari berbagai hal yang akan merusak hati dan jiwa kita. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam fiik barakallah. Ustaz, ana mau tanya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya membaca Al-Quran tentang kenikmatan surga, kedahsyatan siksa Allah kepada orang-orang kafir, dan ancaman neraka, saya menangis Ustaz. Maka saya tiba-tiba mencucurkan air mata. Dan ketika saya membaca ayat dalam Al-Quran tentang kenikmatan surga, saya menangis karena saya khawatir Allah tidak memasukkan saya ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, ketika saya membaca ayat dalam Al-Quran tentang siksaan dan ancaman masuk neraka, saya menangis karena saya tidak tahu, karena saya tidak mau Allah memasukkan saya ke dalamnya. Apakah hati saya dalam keadaan seperti bisa dikatakan sudah bersih Ustaz? Dan kalau belum, apakah yang harus saya lakukan untuk bisa membuat hati saya tidak menjadi kotor? Para sahabat Nabi sampai dikisahkan dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca, para sahabat Nabi kebiasaan mereka ketika salat, mereka menangis ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca ketika sedang salat. Ya. Bahkan salah satu kebiasaan para sahabat Nabi ketika sedang salat, didapatkan di dada mereka ada suara gemuruh seperti air mendidih karena menahan tangis. Ya. Kadang-kadang di sini juga kita dengarkan gemuruh anak lari-lari, ya kan? Imam baca ayat-ayat tentang siksa neraka, di belakang ketebuk. Ada lagi yang loncat di atas ini, brak. Aduh, ya kan? Ini perbedaan para salafus saleh dahulu ketika sholat dengan kita. Kadang ada juga yang main-main dalam sholat anak-anak, ya, namanya anak-anak kita maklum. Tapi sebaiknya ya diamankan anak-anak yang suka ribut gitu ya. Benar bahwa bacaan Al-Quran adalah merupakan zikir yang paling afdol, termasuk zikir yang paling afdol. Kenapa demikian? Sebagian ulama menyebutkan karena Al-Quran adalah kalamullah. Membaca kalamullah adalah keutamaannya kita sudah tahu, ya. Satu huruf saja mendapatkan 10 kebaikan. Yang Rasulullah mengatakan alif lam mim. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Sebagian ulama menyebutkan di antara tanda hati yang lembut adalah mudah tersentuh dengan bacaan ayat Al-Quran.
Akan tetapi tidaklah kita sepantasnya merasa hati kita sudah lembut, merasa hati kita sudah bersih, karena kita tidak tahu, ya. Dan kita tidak boleh tertipu dengan kelebihan yang Allah berikan pada diri kita, ya. Dan kita tidak boleh ujub dengan kelebihan yang kita miliki. Sebagaimana dahulu para sahabat yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, amalan mereka, ibadah mereka kepada Allah sudah sangat luar biasa, akan tetapi mereka takut kepada Allah, merasa takut kalau amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang mukmin terdahulu beribadah kepada Allah, dalam hatinya ada 3 hal, ya kan? Al-khauf, war-raja, wal mahabbah. Ada rasa takut, ada rasa mengharap, dan ada rasa cinta. Ya. Itulah yang mengiringi mereka di dalam ibadah mereka, adalah 3 hal ini: khauf, war-raja, wal mahabbah. Baik. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.